Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali malam hari ini kita boleh kembali disatukan di dalam mesbah keluarga di tengah minggu di dalam jam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kasih karunia Allah dinyatakan atas kita, apa yang menjadi kehendak Allah diberikan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa supaya kuasa Allah menyertai kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kuasa-Mu begitu hebat dan luar biasa menyertai kami sampai dengan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan kepada Engkau, supaya dalam kehidupan kami hanya ada nama-Mu untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan setiap ketetapan-Mu, karena fokus kami hanya kepada Engkau. Dan saat ini kami serahkan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan berikan pengertian, Tuhan kendalikan sepenuhnya. Dengan otoritas-Mu kami akan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan kami siap diberkati, siap ditegur, dan siap diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, puji Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan ini jelas bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dijelaskan dalam ayat yang ke-8. Oleh karena itu, setiap taburan kita, itu semua harus dipertanggungjawabkan pada waktunya. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya kita sebagai penabur. Jelas kalau kita menabur benih tanaman, pasti buahnya sama dengan apa yang kita tanam. Kita tanam padi, tumbuhnya akan padi. Kita tanam buah, buahnya itu apa? Yaitu sesuai dengan apa yang kita tanam. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kalau tindakan kita, perilaku kita, itu adalah sebuah wujud kita menabur. Ketika kita menabur dengan ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang jahat, jangan kaget ketika kita juga akan menerima ucapan-ucapan yang jahat itu terhadap kita. Kalau kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ya pastinya kita akan menerima juga ucapan-ucapan yang baik yang kita dengar, yang kita terima. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan atau renungan malam hari ini saya berikan judul, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Jadi di sini ketika kita mau melakukan hal yang benar, tidak usah kita memikirkan yang lain-lain. Lakukan saja. Apalagi di dalam kehidupan ini. Kehidupan kerohanian yang harus kita pelihara. Karena kehidupan kerohanian itu harus terpancar keluar dari kehidupan jasmaniah kita. Makanya di dalam kehidupan jasmaniah kita, jelas firman Tuhan juga mengatakan demikian. Jikalau engkau ingin orang melakukan yang terbaik kepada engkau, maka engkau harus berbuat baik terlebih dahulu terhadap orang itu. Dan ketika kita menabur benih yang jelek atau yang tidak bagus, maka hasilnya pun tidak akan bagus. Dalam ayat yang ke-8, sebab
barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan. Kebinasaan di sini berbicara tentang hukuman. Hukuman atau mati. Jadi hukuman mati atau kebinasa itu adalah upah dari dosa. Jadi setiap perbuatan daging itu jelas bertolak belakang dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berpikir jelek terhadap orang lain, itu adalah bagian yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika kita berkata-kata kotor terhadap orang lain, itu jelas tidak berkenan kepada Allah. Dan hal itu nanti akan menghasilkan kebinasaan. Karena di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi kalau memang engkau berdosa, berarti engkau akan mendapat hukuman maut. Ya. Dan dosa bagi kepercayaan iman Kristen tidak dibedakan seperti contohnya ketika mencuri. Mencuri sapi dengan mencuri ayam itu dosanya lebih besar mencuri sapi. Karena sapi nilainya lebih besar, ayam nilainya lebih murah. Bukan itu. Tetapi di dalam iman Kristen, curi sapi, curi ayam sama-sama pencuri. Dan buahnya apa? Sama-sama kebinasaan. Dan ketika kita menabur yang menghasilkan kebinasaan, tidak ada ditimbang-timbang dulu. Engkau melakukan dosa kecil, engkau melakukan dosa besar. Yang dosa besar itu hukumannya lebih ringan. Yang dosa kecil hukumannya lebih berat atau sebaliknya gitu ya. Itu tidak ada ukurannya. Dosa ya dosa. Tidak ada besar atau kecil, tidak ada ukuran. Ini yang dimaksud saudara. Bahwa kehidupan kita ini harus bertindak benar. Ketika kita mau bertindak yang salah, atau kita menabur benih kedagingan, harusnya kita bijaksana. Supaya jangan sampai kita melakukannya. Karena itu mendapatkan upah yang sangat mengerikan. Yang kita tanggung sepanjang masa. Kebinasaan. Tetapi orang yang hidup di dalam roh akan menuai hidup. Hidup artinya apa? Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Hidup artinya apa? Dilindungi, diberkati, disertai, dicukupi, dilimpahi dengan damai sejahtera, dilimpahi dengan syukur. Ini yang dimaksud. Hidup kekal. Hidup sepanjang hidup akan mengalami anugerah Tuhan. Kebalikan dari kebinasaan. Hidup di dalam roh artinya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berucap, kita harus tetap terkendali karena kita ada kuasa Roh Kudus yang harus mengelola kehidupan kita. Kita bebaskan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kita berucap bukan mengucapkan kutuk, bukan mengucapkan kata kotor. Tangan kita pakai bukan untuk cubit, bukan untuk memukul seseorang, bukan untuk memukul teman kita atau yang lainnya. Tetapi Tuhan memberikan tangan ini untuk memberkati. Jadi ketika mau memberkati, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Ketika tindakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan saja. Entah terserah orang mau menerima setiap apa yang kau lakukan atau tidak, tetapi lakukan saja. Karena yang memiliki hidup, yang memberi hidup adalah Allah sendiri. Kalau kita menyerahkan hidup kepada Allah, berarti kita harus melakukan kehendak Allah. Karena hidup itu diberikan dari Allah, bukan hidup diberikan dari orang-orang di sekitar kita. Bukan, dan mereka tidak akan pernah memberikan kehidupan. Yang memberi kehidupan itu adalah Allah. Makanya kita harus patuh, taat kepada Allah, saudara. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan inginkan.
Jadi kita tahu benih mana yang seharusnya kita tabur. Karena setiap orang cenderung melakukan dosa. Semua orang cenderung untuk selalu berbuat dosa. Tetapi kita masih punya pilihan. Apakah kita menabur benih kebinasaan atau menabur benih kekekalan. Oleh karena itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hikmat Tuhan. Lakukan saja. Ayat yang ke-9 berbicara tentang apa? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, artinya kita harus terus-menerus berbuat baik tanpa dikendalikan oleh keadaan-keadaan sekelilingmu. Mungkin kita pernah dilukai seseorang, sehingga pada waktunya orang yang melukai kita itu perlu bantuan, perlu pertolongan. Mungkin itu hal yang sepele, kita bisa melakukannya. Lakukan saja. Karena Tuhan menginginkan demikian. Tuhan tidak melihat situasi orang lain di sekitarmu. Tuhan melihat apa yang ada pada hatimu untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa Tuhan tidak ditentukan oleh orang lain. Kuasa Tuhan ditentukan oleh dirimu sendiri. Di sini dikatakan dengan sangat jelas, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan, jangan pilah-pilah orang. Kerjakan saja. Karena berkat Tuhan itu yang ngatur Tuhan. Ingat, ketika kita menabur di dalam roh, hidup kekal boleh kita terima. Amin. Di sini, ya, kerjakanlah saja, lakukan saja. Semuanya itu lakukan saja. Ketika berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan saja. Dalam segala situasi, kita harus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya kita memerlukan hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita buat. Sehingga kita tidak lagi berpikir-pikir, Tuhan, nanti saja Tuhan kita beralasan ini dan itu. Ingat, kita bisa beralasan dan Tuhan memberikan kesempatan, keputusan ada pada saudara semuanya. Dan ingat, ayat yang ke-9 selanjutnya berkata apa? Karena apabila sudah datang waktunya kita menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Waktunya, ingat, seringkali kita mengukur apa segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan waktu yang kita buat. Ketika kita berbuat baik, gak usah dihitung, saudara. Ketika kita melakukan pelayanan di hadapan Tuhan, gak usah dihitung. Karena Tuhan punya catatan sendiri. Tuhan melihat kehidupan saudara. Ingatlah, ketika sudah sampai waktunya, semuanya itu akan apa? Kita tuai. Jadi, kalau kita setiap hari lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka akan setiap hari kita juga akan menuai. Sederhananya begini. Ketika satu hari ini kita berbuat baik, ini secara hitung-hitungan secara manusia. Hari Rabu ini aku berbuat baik, dan misalnya menunggu 1 minggu, ya, menunggu 1 minggu tuaian itu kita petik. Jadi kita melakukan hal yang baik hari ini, besok Rabu minggu depan kita menuai. Jadi besok hari Kamis kita juga harus melakukan yang sama, senantiasa berbuat baik, lakukan saja. Kalau tunggu 1 minggu, hari Kamis berikutnya kita menuai. Jadi kalau kita lakukan setiap hari, berarti setiap hari kita akan menuai. Karena berkat Tuhan ada yang langsung kita nikmati, ada juga berkat Tuhan yang di masa yang akan datang kita nikmati. Dan ada juga berkat Tuhan yang tidak langsung kita sendiri menikmati, tetapi anak cucu kita yang akan menikmati. Seperti bangsa Israel. Ya, ketika mereka menerima janji Tuhan untuk mendapatkan tanah perjanjian, orang-orang yang menerima janji pertama itu tidak ada yang menikmati. Yang menikmati adalah cucu-cucu mereka, anak-anak mereka, saudara. Karena mereka melawan Tuhan, sehingga mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi setiap hari lakukan saja.
Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan saja. Karena berkatnya pasti ada. Kita nggak perlu ngitung berkatnya, yang jelas engkau ada, di situ ada berkat Tuhan. Di mana engkau mengerjakan segala sesuatu, di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Jadi lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ingat, jangan sampai kita bolong-bolong untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena di sini dikatakan dalam ayat 9 bagian akhir, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan kendor, terus dan terus menerus. Kerjakanlah itu, jangan jemu-jemu. Kalau kita menjadi lemah, dapat tuwean? Tidak. Jika kita tidak menjadi lemah. Makanya jangan sampai kendor. Ketika semangat kita kendor, ketika kita sudah mulai bosan untuk melakukan kehendak Tuhan, ketika kita sudah mulai bosan melayani, ketika kita sudah mulai bosan melakukan apa yang diinginkan Tuhan, kita harus cepat berbalik supaya kasih karunia surgawi dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak jemu-jemu, berbuat baik sesuai kebenaran Tuhan. Nah, yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara masih punya kesempatan? Haleluya. Amin. Kesempatan apa? Saudara masih hidup saat ini? Saudara masih bernapas saat ini? Itu adalah kesempatan. Sebab ketika kita mati, tidak ada kesempatan. Selesai. Apa yang sudah kita buat, di situ akan kita tuai secara kekekalan. Kebinasaan kekal atau hidup yang kekal. Kesempatan kita adalah kehidupan kita saat ini. Ketika kita hidup masih di dunia ini, itu adalah kesempatan. Makanya lakukan saja. Nggak usah nunggu nanti, nggak usah nunggu besok. Ketika engkau bisa mengerjakan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan saja. Ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi jangan pilih-pilih. Jangan ditentukan emosional kita. Jangan ditentukan track record orang itu untuk kita menolong dia. Tidak. Yang penting lakukan saja. Jangan berpikir dia ini siapa. Dia ini orang yang sangat jahat dengan saya, dengan keluarga saya. Itu enggak penting. Yang penting lakukan saja ketika engkau mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan catat. Itu yang Tuhan perhitungkan. Dan itu yang akan menghasilkan buah-buah sebagai tuai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan khawatir, terus bergerak, terus maju, terus semangat. Terutama kawan-kawan kita seiman, kerjakanlah. Di gereja kita harus ada satu kesatuan. Dan kita harus membangun sebuah komunitas yang berkenan di hadapan Allah. Kita harus membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena ketika salah satu anggota kita menjadi lemah, saudara-saudara yang lainlah yang menjadikan dia kuat, mendorong, memotivasi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan ragu-ragu, terus kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Karena dengan demikian, kuasa Kristus sempurna. Engkau akan hidup di dalam tuaian setiap hari. Jadi, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena pada waktunya akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu akan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan syukur, mendatangkan sukacita, mendatangkan banyak berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Jangan sia-siakan kesempatan kehidupan kita ini untuk melawan Tuhan. Tapi pakai kesempatan yang Tuhan masih berikan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Maka hasilnya adalah tuaian, panen raya setiap hari. Jadi, apa yang harus kita kerjakan? Lakukan saja. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena ketika kami bertindak, melakukan saja semua apa yang Tuhan kehendaki, maka disitulah kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menimbang-nimbang, kami seringkali berpikir
untuk berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kami juga takut resiko dan lain sebagainya. Tetapi ketika kami tetap melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, disitulah Tuhan akan menggantikan dengan tuaian yang luar biasa. Inilah kehidupan kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada Engkau. Menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat berdoa di dalam jam doa tengah minggu ini. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percayakan gereja kita di hadapan Tuhan. Percayakan kota kita di hadapan Tuhan. Percayakan bangsa kita di hadapan Tuhan, negara kita di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Dan hidup saudara akan semakin bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi pelayan Tuhan, pembawa doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.